wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Saadah, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Tigangrau. Assalamualaikum sekaligus mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2024 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam secara luring di SDN Tigangrau di kelas 5 pada materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Siapa yang mau memimpin doa untuk pagi ini? Saya dulu. Ya, silakan Mbak Linda. Duduk sambung, berdoa mulai. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Nah, setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu wajib. Silakan yang bertugas hari ini untuk maju memimpin lagu wajib. Teman-teman bisa berdiri. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, Bu Siti akan mengabsen kalian untuk hari ini ya. Ahmad Imam Muzaka, Al-Maida, Email, Esa, Zara, Niko, Stella, Fania, Rafa, Linda, Randy, Mada. Oh, kenapa Mada tidak masuk hari ini? Oh ya, Naila. Baik anak-anak,
Siti mau ngecek semangatnya dulu. Seberapa semangat kalian belajar pada pagi hari ini ya? Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa keras sekali. Tepuk tangan. Ya, luar biasa yang terakhir tadi semangatnya. Nah, bagus itu. Ya, untuk pagi ini apa yang akan kita pelajari? Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Nah, untuk yang minggu kemarin kita sudah mempelajari cara membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Nah, hari ini kita kembali mempelajari surat Al-Ma'un, tetapi dengan subtema yaitu pesan pokok atau isi pokok dari surat Al-Ma'un. Sebelumnya Bu Siti mau bertanya dulu, Al-Ma'un artinya apa? Betul, diturunkan di mana? Maka jumlahnya berapa ayat? 7 ayat. Urutan keberapa? 107. Betul ya. Jadi itu adalah pengetahuan dasar tentang. Nah, setelah tadi Bu Siti mengecek semangat kalian, ternyata kalian semangatnya luar biasa ya pagi ini. Bu Siti mau ngecek kerapiannya dulu nih. Bajunya silahkan dicek yang belum rapi. Nah, itu Niko, bajunya masih keluar, silahkan dimasukkan dulu ya. Nah, jilbabnya juga dirapikan dulu. Kemudian alat belajarnya silahkan dikeluarkan. Buku paket, buku tulis, pensilnya, pulpennya silahkan dikeluarkan dulu ya. Sudah? Sudah semua ya? Bajunya sudah rapi semua? Sudah siap belajar semua? Iya. Pagi ini apa yang akan kita pelajari? Mari belajar Al-Quran surat Al-Ma'un. Nah, untuk yang minggu kemarin kita sudah mempelajari cara membaca dan menulis surat Al-Ma'un. Nah, hari ini kita kembali mempelajari surat Al-Ma'un, tetapi dengan subtema yaitu pesan pokok atau isi pokok dari surat Al-Ma'un. Sebelumnya Bu Siti mau bertanya dulu, Al-Ma'un artinya apa? Betul, diturunkan di mana? Maka jumlahnya berapa ayat? 7 ayat. Urutan keberapa? 107. Betul ya. Pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar siswa dapat mengetahui asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat surat Al-Ma'un. Nah, kemudian siswa dapat memahami isi pokok surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian siswa dapat menjelaskan kembali isi pokok surat Al-Ma'un. Dan selanjutnya siswa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait isi pokok surat Al-Ma'un. Dan yang terakhir adalah nanti harapannya kalian dapat menerapkan nilai-nilai positif yang ada di dalam surat Al-Ma'un ini untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya. Jadi ini tadi adalah tujuan dari pembelajaran kita. Ya, sebelum kita mempelajari materi surat Al-Ma'un, Bu Siti ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan yang namanya teknik stop, seperti yang sudah kita pernah praktekkan sebelumnya ya. Jadi menghentikan semua aktivitas sebentar saja kita untuk relaksasi ya, untuk merilekskan badan serta pikiran kita nanti agar belajarnya lebih fokus ya. Siap ya? Udah dengar Bu Siti, siap ya? Siap. Silakan kalian pejamkan mata kalian. Letakkan tangan kalian di meja. Tarik nafas. Lepaskan. Bayangkan kalian sedang ada di persawahan. Di
ketika pagi-pagi hari di hari libur. Bayangkan kalian menghirup udara pagi yang segar di persawahan dekat pegunungan. Di situ ada sungai dengan air yang mengalir. Kemudian kalian melihat ada burung-burung terbang dan berkicau. Tarik nafas lagi. Nikmati udaranya, lepaskan. Kalian melihat ada petani yang sedang membajak sawah. Tarik nafas kembali. Nikmati udaranya. Kemudian lepaskan. Sudah selesai. Sekarang kita mulai materi dari surat Al-Maun ini dengan membaca surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Berhenti dulu Bu ya. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah membaca ayat dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. Sekarang Bu Siti mau kalian membaca arti atau terjemah dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 7, nanti dibaca bergantian ya. Coba Zahra ayat 1. Tahukah kamu orang yang merupakan agama? Betul. Kemudian ayat 2, Randy. Maka itulah orang yang mengerti anak yatim Ayat 3, Lala. dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat 4, Zaka. Maka celakalah orang yang sholat, Ayat 5, Niko. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat 6, Naila. Ayat 7, Rafa. Dan juga memberikan Artinya adalah barang-barang yang berguna. Jumlahnya berapa? 7 ayat. Urutan ke 107 dalam Al-Quran. Nah, tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Betul. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada asbabun nuzul surat Al-Maun. Apa itu Bu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat surat Al-Maun. Kenapa kok surat Al-Maun itu bisa diturunkan oleh Allah? Nah, sebabnya apa? Di sini ada 2 sebab ya. Suatu ketika ada Abu Sufyan dan Abu Jahal yang mereka itu setiap minggu menyembelih unta. Saking sugih ya, juragan unta itu sampai setiap minggunya itu mesti beleh untuk dimakan ya. Unta itu besar ya, lebih besar dari sapi ya kayaknya. Kemudian didatangi seorang anak yatim yang minta daging. Minta-minta dia ke Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Nabi ya, paman Nabi yang jahat itu loh. Tapi malah dibentak-bentak dan tidak dikasih. Kemudian dia disakiti perasaannya. Wis ora dikei, sek di ndondo ya.
masih dihina-hina, diseneni. Nah, kemudian dalam riwayat lain ada seorang munafik. Orang munafik itu orang yang bagaimana? Kemarin ada ciri-cirinya ya. Kalau bicara pasti berbohong. Kemudian kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Nah, di sini seorang munafik yang rajin sholat, tapi dia itu sholatnya hanya karena ingin dipuji orang lain, bermuka dua ya. Nah, ning arep apik, ning mburi elek. Ternyata dia sering membicarakan, itu namanya munafik ya. Nah di sini dari dua sebab ini, karena itu Allah menurunkan surat Al-Ma'un sebagai peringatan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Nah di sini ada 5 ciri pendusta agama. Sebutkan. Ciri yang pertama apa? Menghardik. Ciri yang kedua? Atau peduli pada orang miskin. Ciri yang ketiga, lalai dalam. Ciri yang keempat adalah 5, enggan memberi bantuan. Adalah 5 ciri dari pendusta agama yang diceritakan dalam surat. Tadi adalah penjelasan singkat dari surat Al-Ma'un, asbabun nuzulnya, isi pokoknya serta pengetahuan dasarnya. Sekarang mari kita tepuk dulu ya. Tepuk surat Al-Ma'un, masih ingat? Ya. Tepuk surat Al-Ma'un. Al-Ma'un. Jumlahnya 7 ayat. Itu merupakan 5 ya, dan bagus. Nah, dibagi 3 kelompok ya. Silakan nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan bisa dijelaskan apa proyek yang akan dibuat. Silakan yuk, mejanya boleh. Di sini Bu Siti akan memberikan tugas kelompok ya untuk kalian ya. Untuk kelompok tengah ya, ini kelompok 1 membuat peta konsep. Nah, kemudian untuk kelompok 2 membuat poster. Dan kelompok yang ketiga adalah membuat yel-yel. Nah, kalian nanti hasil diskusinya silakan nanti. Sudah selesai semuanya? Nah, oke, untuk selanjutnya adalah sesi presentasi ya. Nanti dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, hasil proyeknya
Silakan ditampilkan dan dipresentasikan di depan. Mulai dari kelompok paling kanan, silakan kelompoknya Fania, silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, menghardik anak yatim. 2, tidak memberi makan orang miskin. 3, melalaikan sholat. 4, berbuat ria. 5, tidak membantu artinya barang-barang yang berguna. Jumlahnya 7 ayat, urutan ke 107, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Kelompok selanjutnya kelompoknya Sota, silakan maju untuk menampilkan hasil diskusinya. Salam sih. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itulah orang yang menghargai anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka telah barang yaitu masih pendusta agama. 1, menghargai anak yatim. 2, tidak memberi makan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir, silakan menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu yel-yel. Satu, dua, tiga. Aku mau cerita tentang surat Al-Maun. Baiklah benar urutan 107 ayat diturunkan di Mekah. Isi pokok Al-Maun ciri-cirinya menghardik anak yatim, tak beri makan orang miskin, lalai dalam sholat, ria dan tidak mau memberikan duit, pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dikumpulkan dulu ya hasil diskusinya. Kita review ya, kita review hasil diskusi kalian untuk hari ini. Nah, ini tadi ada 3 hasil diskusi, yaitu ada poster, kemudian ada peta konsep, dan ada yel-yel. Dan alhamdulillah kalian semua luar biasa. Koreksinya hanya beberapa saja. Mungkin tadi ada yang suaranya kurang keras, ada yang masih
malu atau masih belum percaya diri. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dilihat dari segi kerjasama dari awal sampai akhir tadi mesti lihat kalian semuanya sudah bagus, sudah top ya. Nah, perlu dilanjutkan lagi untuk kedepannya agar bisa bekerja sama lebih baik lagi. Nah, sekarang selanjutnya Bu Siti akan ada beberapa soal. Ada beberapa soal, nanti Bu Siti akan kasih sticky note ini ya. Jadi nanti yang menjawab acak ya, acak saja. Ini ada beberapa soal yang akan Bu Siti tempel. Silakan nanti kalian jawab perwakilan dari kelompok. Jawabannya gimana Bu? Boleh kerjasama, boleh ya. Nah, di sini ada beberapa soal yang akan Bu Siti tempel. Nanti silakan kalian bisa menjawab. Silakan setiap kelompok satu-satu saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Soal yang pertama, arti al-ma'un. Baik, silakan kalian berdiri dulu. Sepertinya ini udah kelihatan lelah, kita ice breaking dulu ya. Nah ya. Jangan lupa senyum. Geraknya, nanti muter ya Mbak. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, ikan lada. Tangan diputar, senyum. Ikan lada.
sendiri-sendiri ya. Jadi ya, ini sekedar penguatan saja. Ini tadi bahwa kita mempelajari isi pokok dari surat Al-Ma'un yang tadi ada 5 ya. Beberapa tadi yang sudah disebutkan oleh kalian. Nanti harapannya ke depan kalian bisa menerapkan nilai-nilai positif ini ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi larangan untuk menghardi anak yatim. Kalau sama orang miskin bagaimana? Mau memberi bantuan atau menolong. Kemudian jangan sampai kalian lalai dalam sholat atau menunda-nunda waktu sholat. Sholatlah tepat waktu jika rezekimu ingin datang tepat waktu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan berbuat riak. Riak itu apa? Sombong, memamerkan ibadah, memamerkan kebaikan. Stop jadi pendusta agama. Yang terakhir adalah selalu berbuat kebaikan atau selalu menolong orang lain sekecil apapun itu, karena kebaikan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri ya. Terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini adalah sudah selesai. Nah sekarang Bu Siti mau mengajak kalian untuk berefleksi. Bagaimana sih perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, silakan nanti kalian mengisi untuk itu ya, papan refleksinya. Silakan sesuai namanya diisikan. Ada senang, sedih, marah atau halo. Gimana? Senang semuanya ya? Alhamdulillah ya. Bu Siti kira cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah bekerja sama dengan baik, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kalian buka bab 3 ya, nanti untuk tentang Asmaul Husna. Nah, untuk hari ini Bu Siti minta maaf kalau hari ini banyak kesalahan di dalam mengajar. Silahkan kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mau memimpin doa hari ini silakan, Mbak Linda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.